Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atasya Teresyanibaho dengan NIM 120250135 kelas TPB 47 Prodi Teknik Lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar USPKS 2, di mana kita diminta untuk membuat suatu program yang mencakup tentang perulangan, percebangan, dan array. Untuk membuat satu program, kita memilih 2 dari 4 mata kuliah, antaranya yaitu matematika, fisika, kimia, dan biologi. Di sini saya memilih mata kuliah matematika dan fisika. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang pembuatan program. Yang kedua, flowchart dari program. Yang ketiga, program C++. Yang keempat, analisa program. Untuk latar belakang pembuatan program di matematika dasar, saya memilih bangun ruang. Di sini saya mencantumkan sedikit penjelasan tentang bangun ruang. Bangun ruang adalah sebutan atau penamaan untuk beberapa bangun-bangun yang memiliki volume atau ruang yang dibatasi oleh sisi-sisinya yang biasa disebut 3 dimensi. Alasan saya memilih bangun ruang ini sebagai program yang saya buat adalah karena dengan program ini bisa membantu dalam menghitung bangun ruang dengan cepat, tepat, dan pasti menghasilkan data yang akurat dan tidak perlu menghitung secara manual menggunakan kertas. Untuk fisika dasar, saya menggunakan hukum Ohm, yang artinya adalah satu pernyataan bahwa besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar selalu berbanding lurus dengan tegangan yang diterapkan padanya. Untuk latar belakang, hukum Ohm bisa dicari dengan menggunakan rumus Fier, yaitu tegangan merupakan hasil kali dari kode arus listrik dengan hambatan. Bila kita menghitung secara manual, mungkin kita membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi saya mencoba untuk membuat sebuah program untuk menghitung tegangan, arus listrik, dan hambatan dengan menggunakan C++, sehingga kita dapat lebih cepat dalam menghitung tegangan arus listrik dan hambatan. Di sini saya akan menjelaskan flowchart dari bangun ruang. Yaitu pertama-tama di sini ada start, di mana menu program ini digunakan untuk memulai program yang akan kita jalankan. Kemudian di sini saya menggunakan declare yang berfungsi untuk mendefinisikan variabel yang akan saya gunakan. Di sini saya membuat konsep variabel string pilihan dan ulang. Kemudian ada cout sebagai output untuk menampilkan output yang ingin kita tampilkan pada program. Di sini saya membuat output yang pertama yaitu berupa nama, NIM kelas sebagai identitas program yang saya buat. Selanjutnya kita masuk pada output pertama yaitu volume kubus, output kedua volume balok, dan output ketiga yaitu volume prisma segitiga, dan ditambah dengan output 4 yaitu keluar jika ingin keluar dari program, dan juga output pilihan sebagai pendeklarasian untuk memilih program yang ingin kita jalankan terlebih dahulu. Kemudian saya memasukkan input sebagai pendeklarasian untuk menginput program yang kita inginkan. Selanjutnya ada real array dan real hasil, yang dimana berfungsi sebagai mengumpulkan nama atau variabel yang sama dalam program. Selanjutnya di sini kita masuk pada pilihan pertama yaitu menghitung volume kubus. Di sini kita akan diminta untuk memasukkan sisi kubus itu sendiri sebagai rumus agar dapat mencari nilai dari volume kubus tersebut. Selanjutnya kita masuk pada pilihan kedua yaitu mencari volume balok. Di sini kita diminta untuk memasukkan rumus seperti yang saya masukkan di sini, panjang, lebar, dan tinggi. Selanjutnya masuk pada pilihan ketiga yaitu volume prisma segitiga. Sama halnya seperti sebelumnya, di sini juga kita diminta untuk memasukkan rumus prisma segitiga yaitu alas, lebar, dan tinggi. Dan yang terakhir adalah pilihan keempat. Jikalau kita ingin mengulang program tetapi kita memasukkan pilihan selain 1-4, maka program tersebut akan error. Jika kita ingin mengulang program tersebut, kita bisa memilih ya, dan jika tidak ingin mengulang, kita bisa memilih tidak. Di sini saya akan run. Semisal kita untuk mencari nilai volume prisma segitiga. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan alas, kita misalkan 6, lebar 5, dan tinggi adalah 7. Maka hasilnya adalah 105. Nah, jika kita ingin mengulang, kita bisa ketik ya. Nah, di sini saya akan memasukkan pilihan selain 1-4, misalnya 5. Maka hasil yang ditampilkan adalah error.
Selanjutnya saya akan menjelaskan flowchart dari hukum Ohm. Nah, untuk di sini itu sama halnya seperti yang tadi saya jelaskan di bound ROM. Maka kita masuk kepada output pertama yaitu tegangan, output kedua yaitu kuat arus, output ketiga yaitu hambatan. Kemudian saya memasukkan input sebagai pendeklarasian untuk menginput program yang kita inginkan. Selanjutnya kita masuk pada pilihan pertama, yaitu menghitung nilai tegangan. Di sini kita akan diminta untuk memasukkan kuat arus dan hambatan sebagai rumusnya agar dapat mencari nilai dari tegangan tersebut. Nah, kemudian kita masuk pada pilihan kedua, yaitu untuk mencari nilai kuat arus. Di sini kita akan diminta untuk masukkan rumus yang digunakan untuk mencari nilai kuat arus seperti yang saya masukkan di sini, I sama dengan V per R. Selanjutnya kita masuk pada pilihan ketiga, yaitu mencari nilai hambatan. Sama hal yang seperti sebelumnya, di sini kita juga diminta untuk memasukkan rumus dan mencari nilai hambatan tersebut. Nah, dan yang terakhir yaitu jika kita ingin mengulang program tersebut tetapi memasukkan pilihan selain 1-3, maka program yang akan tampil adalah salah atau error. Jika kita ingin mengulang program tersebut, kita bisa memilih ya, dan jika tidak, kita bisa pilih tidak. Sini saya akan run. Kita akan mencoba mencari nilai dari tegangan. Kita masukkan I sama dengan 6, R4, maka hasilnya adalah, jika kita ingin mengulang, kita ketik ya. Nah, di sini saya akan membuat pilihan selain 1-3, semisal 4. Maka yang ditampilkan adalah salah atau error. Selanjutnya saya akan menjelaskan program C++ dari bound ruang. Untuk memulai program, kita ketik include iostream, include string, using namespace, it main. Selanjutnya kita ketik cout, dimana digunakan untuk output data untuk ditampilkan saat compile file. Setelah itu kita ketik n untuk mengakhiri kata tersebut. Kemudian di sini saya menggunakan do sebagai program untuk menjalankan suatu pernyataan. Fungsi cin dalam pemrograman yaitu input data. Kemudian ada double yang berfungsi menyatakan bilangan pecahan atau real. Di sini saya mengambil sisi dan hasilnya. Selanjutnya kita ketik if sebagai pilihan, dimana digunakan untuk memilih nomor-nomor berikut. Setelah itu kita ketik cout pilihan kita antara 1, 2, 3, 4 untuk ditampilkan atau output data. Pilihan pertama yaitu mencari nilai volume kubus, kemudian memasukkan rumus volume kubus. Deklarasi if, else, dan if merupakan program percabangan. Fungsi cin dalam pemrograman yaitu input data. Selanjutnya kita masuk pada pilihan kedua, yaitu menghitung volume balok. Kemudian kita masukkan rumus dari volume balok. Setelah itu kita masuk pada pilihan ketiga, yaitu menghitung volume prisma segitiga. Selanjutnya sama seperti tadi, kita masukkan rumus volume prisma segitiga. Jika selain pilihan 1, 2, 3, 4, maka data akan menampilkan kode yang kita masukkan adalah salah atau error. Kemudian di sini ada else, lalu ada pilihan cout untuk mengulang atau tidak. Dan terakhir ada while, yaitu sebagai perulangan, juga tergantung kita ingin mengulang atau tidak. Dan untuk mengakhiri program tersebut, kita ketik n. Nah, selanjutnya kita akan jalankan program untuk memastikan apakah data yang kita input sudah benar atau tidak. Nah, di sini kita mencoba untuk mencari nilai dari volume balok. Maka di sini kita diminta untuk masukkan panjang, lebar, dan tinggi. Maka hasilnya adalah 60. Jika kita ingin mengulang, kita ketik ya. Nah, di sini saya akan memasukkan pilihan selain 1, 2, 3, 4. Misal adalah 6. Maka hasil yang ditampilkan adalah error. Nah, jika kita ingin keluar, kita ketik 4. Selanjutnya, saya akan menjelaskan program C++ dari hukum Ohm. Di sini sama halnya seperti tadi, yaitu untuk memulai program kita ketik include iostream, include string, using namespace it main. Selanjutnya kita ketik cout, di mana digunakan untuk output data saat ditampilkan saat compile file. Setelah itu kita ketik n untuk mengakhiri kata tersebut. Selanjutnya kita ketik in pilihan, di mana digunakan untuk memilih di antara nomor-nomor berikut. Deklarasi while sebagai program perulangan. Setelah itu ketik cout pilihan kita 1, 2, 3 antara 1, 2, 3 untuk ditampilkan atau output data. Pilihan pertama yaitu untuk mencari nilai dari tegangan. Kemudian kita masukkan rumus dari tegangan.
Deklarasi if, else, dan if merupakan program percabangan. Selanjutnya kita masuk pada pilihan kedua, yaitu menghitung nilai kode arus. Kemudian kita masukkan rumus kode arus. Selanjutnya masuk pada pilihan ketiga, yaitu menghitung nilai hambatan. Selanjutnya kita masukkan rumus hambatan. Kemudian ketik if else pada pilihan ketiga untuk pemrograman selesai. Dan untuk mengakhiri pemrograman ketik N. Nah, selanjutnya kita akan jalankan compile and run-nya untuk memastikan apakah data yang kita input sudah benar atau tidak. Nah, di sini misal kita mencari kode arus. Kita masukkan V-nya 4, R-nya 6, maka hasilnya adalah 0,6667 ampere. Jika kita ingin mengulang, kita ketik ya. Nah, di sini saya akan memilih pilihan selain 1 sampai 3, yaitu 5. Maka hasil yang ditampilkan adalah error. Sekian penjelasan dari saya tentang tugas besar USPKS. Jika ada kesalahan atau tutur kata yang salah, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.